Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 6 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Polisi ringkus pelaku pembobolan rumah di Tanjung Pinang. Unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur berhasil meringkus seorang pria berinisial EB 34 tahun saat berada di kawasan Taman Batu 10 Bintan Center Tanjung Pinang pada Senin 5 Mei 2025. Dengan tangan terborgol, pria tersebut digiring polisi menuju ruang penyidik Unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur untuk dilakukan penyelidikan. EB diperiksa polisi lantaran telah melakukan pembobolan rumah pada siang hari di kawasan Kijang Lama kilometer 7 Tanjung Pinang. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Sugiono mengatakan, kejadian pembobolan ini dilakukan pelaku pada bulan April 2025 lalu di rumah korban saat dalam keadaan tidak ada penghuninya karena saat itu korban sedang bekerja. Dari pencurian ini, pelaku berhasil membawa 2 handphone, 1 unit laptop, sepasang anting leontin, dan jam tangan dengan total kerugian senilai 36 juta rupiah. Tempat kejadiannya Jalan Kijang Lama, Putri Balkis 3. Terus barang-curiannya apa? Barang-barang curiannya HP 2 unit, laptop 1, netbox 1, sepasang lontin dan jam tangan. Total kerugian lebih kurang 36 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Petugas gabungan bubarkan konvoi kelulusan pelajar SMA di Tanjung Pinang. Berikut informasinya. Sejumlah pelajar tersebut menggunakan seragam yang telah dicoret-coret serta melakukan konvoi merayakan kelulusannya di beberapa titik di kota Tanjung Pinang pada Senin malam 5 Mei 2025. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan, menindaklanjuti kegiatan kelulusan pelajar SMA sederajat di Tanjung Pinang, tim gabungan yakni pihak kepolisian dan Satpol PP melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, tim gabungan mendapati 2 titik lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar, yakni Pantai Setumu Pulau Dompak dan Taman Gurindam tepi laut. Yakub menyampaikan bahwa pihaknya bersama aparat kepolisian melakukan pembinaan terhadap para pelajar yang terjaring dalam patroli tersebut. Pihaknya melakukan imbauan selanjutnya para pelajar tersebut membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing dengan dilakukan pengawalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dari hasil kegiatan kita malam itu ada 2 titik yang menjadi lokus di mana para pelajar berkumpul. Yang pertama di wilayah Dompak dan yang kedua di tepi laut di wilayah Taman Gurindam Siri. Gitu. Jadi berkaitan dengan temuan kita, koordinasi bersama jajaran lain kita laksanakan, terus dilaksanakan pembinaan terhadap siswa-siswi, pelajar yang memang melaksanakan kegiatan. Terus kita himbau kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan tempat titik kumpul dengan melaksanakan pengawalan. Tujuan pengawalan itu dilakukan dalam rangka mengantar mereka agar jangan lagi liar. Sementara itu, Kabak Ops Polresta Tanjung Pinang Kompol Amir Hamzah mengatakan pihaknya menurunkan sekitar 120 personel untuk pelaksanaan pemantauan kelulusan SMA sederajat di kota Tanjung Pinang yang terdiri dari unsur Satlantas, Sabara, Polsek Jajaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kami menerjunkan sekitar 120-an personel untuk pelaksanaan pemantauan kelulusan pada sore hari. itu udah sama gabungan sama Satpol PP? Belum. Berapa lagi, Pak? Dengan Satpol PP Kami sudah ada juga lokasi ya? Di lokasi juga udah ada. Ya. Itu titik-titiknya di mana aja nih? Titik-titiknya 21 sekolah ya. Di Tanjung Pinang ini setiap sekolah 21 sekolah SMA sederajat itu termasuk SMK tersebar di seluruh Tanjung Pinang.
Diketahui pelajar SMA SMK sederajat di Kepulauan Riau menerima surat kelulusan pada Senin 5 Mei 2025. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, sebanyak 30.930 atau 99,95% dinyatakan lulus, sedangkan 16 orang atau 0,5% tidak lulus. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemprov Kepri akan membangun trek jogging di sepanjang Taman Gurindam 12 Tanjung Pinang. Kawasan pesisir Gurindam 12 di tepi Laut Tanjung Pinang akan kembali dipercantik oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan atau PUPRP Provinsi Kepulauan Riau, Rodi Yantari mengungkapkan, Pemprov Kepri akan membangun jogging track dan taman di sepanjang pesisir kawasan Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar rupiah untuk melakukan penataan kawasan pesisir pantai tersebut. Rodi menjelaskan untuk tahap awal pihaknya akan fokus membangun jogging track sepanjang 300 meter. Tahap awal ini dimulai dari Tugu Sirih hingga menuju ke Gedung Lembaga Adat Melayu atau LAM Kepulauan Riau. Pembangunannya akan dimulai pada akhir Mei nanti dan akan rampung pengerjaannya pada akhir tahun mendatang. Intinya tetap tahun ini ada penanganan dari sisi Tugu Sirih sampai depan pintu LAM ya. Bukan hanya jogging track sebenarnya, ini kan ada kegiatan lanjutan yang didesain yang dulu kan ini belum beres semuanya, makanya itu yang mau kita selesaikan gitu. Anggarannya berapa? Anggarannya 4,5 miliar yang sudah saya sampaikan kemarin ya, lebih kurang gitu. Kapan kita mulai Pak? Ya, proyeknya. Ya sekarang fisiknya baru 2 minggu lagi kita mulai lang fisiknya. Ya mungkin di akhir-akhir Mei ya. Akhir Mei ini, Pak? Atau di awal-awal Juni kita udah bisa lelang. Untuk kalender pekerjaan sampai kapan? Sekitar 4-5 bulan. Oh, berarti tahun 2026 udah siap semua lah ya? Akhir tahun ini insya Allah selesai. Tapi masih bertahap ya. Kita kan ada dua tahap nantinya. Tahap pertama nanti dilanjutin lagi nanti di perubahan atau di APBD 2020. Pembangunan jogging track dan taman tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Taman Gurindam 12 sebagai ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kemeriahan penuh hikmat tampak pada perayaan Trisuci Waisak yang berlangsung di Wihara Jin Kangsan, Galang Batang pada Minggu 4 Mei 2025. Kemeriahan acara tercermin dengan suguhan atraksi budaya seperti barongsai yang mencerminkan keharmonisan. Selain itu juga terdapat bazar UMKM yang turut digelar sebagai bentuk keterbukaan bahwa selain sebagai tempat ibadah, Wihara Jin Kangsan juga menjadi potensi wisata budaya di Kabupaten Bintan. Tempat ini juga sekaligus dipromosikan menjadi tempat tidak hanya ibadah, tapi bisa jadi menjadi potensi keragaman budaya dan potensi kunjungan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, bahkan Provinsi Kepulauan Riau. Melalui momentum kegiatan Trisuci Waisak ini, tentu ada ajaran yang guru agung kita mengajarkan. Sama dengan kami umat muslim juga barangkali kita juga diajarkan bagaimana punya rasa pengendalian diri. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bobi Jayanto serta sejumlah tokoh agama hadir dalam acara peringatan Trisuci Waisak tersebut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang membantah informasi peredaran narkotika di lapas tersebut. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang membantah adanya informasi di internet tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di lingkungan warga binaan Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang. KPLP Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang Surahman didampingi penasehat hukumnya pada Selasa 6 Mei 2025 mengungkapkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap warga binaan dan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba. Ia juga telah menjelaskan kepada penulis informasi tersebut namun tidak mendapat tanggapan. Terkait berita yang sedang viral saat ini, jadi berita itu merupakan berita lama dan sudah kita tindak lanjutin. Atas nama WB yang disebutkan juga sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan cek urin segala macam sesuai aturan dan bahwa itu tidak terbukti.
dan yang menjelaskan informasinya pun udah kita dapati. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sudah menyampaikan bahwa itu berita lama, sudah dilaporkan, dan napi yang disebut juga sudah diperiksa sebagaimana penyampaian. Tetapi dari pihak pembuat berita tetap kekeh dan tidak menerima apa yang kita sampaikan. Nah, ini kan kita tidak bisa memuaskan satu pihak nih. Nah, apa yang sudah terjadi kita sampaikan. Kita udah koordinasi sama BNN dan sebagainya, kita sudah sampaikan. Tetapi ketika pihak itu tidak menerima terhadap apa yang kita sampaikan, kita harus gimana lagi? Makanya sampai saat ini sudah berlarut sampai mereka ngechat secara pribadi, udah mengkonteksnya itu udah konteksnya pribadi, makanya hal itu kita tidak lakukan. Atas kejadian tersebut, Surahman bersama penasehat hukum akan menyikapi lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan instansi terkait. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pejabat Salon 2 Pemkab Bintan mengikuti retreat untuk menyatukan visi pembangunan. 36 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan mengikuti pembekalan orientasi kepemimpinan atau retreat yang diselenggarakan di Pantai Dugong, Kecamatan Gunung Kijang. Pelaksanaan retreat tersebut berlangsung sejak tanggal 5 hingga 7 Mei 2025. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengungkapkan orientasi ini sebagai langkah menyatukan visi dalam membangun Kabupaten Bintan. Pertama ya, nanti untuk anggaran nanti biar Pak Roni lanjut. Nah, tapi tujuan retreat ini ya kita berbicara untuk ini kan awal setelah pemerintahan ataupun saya bersama Bu Debi dilantik sebagai bupati dan wakil bupati, tentu kita harus menyamakan pemikiran dengan seluruh pimpinan OPD. Nah, makanya memang retreat ini perlu kita laksanakan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.